Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum merdu. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah. Alamin. Oke. Untuk pertemuan hari ini, untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita awali dengan berdoa. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita kembali lagi ke pembelajaran mata pelajaran informatika. Minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari tentang, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Ada yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Ayo. Materinya adalah tentang Google Collaboratory. Berarti masih lanjutan dari kita masih berada di areanya analisis data, ya. Lanjutan analisis data, materinya submateri adalah masih di pengenalan perkasa alat bantu analisis data dengan subpembahasannya adalah bahasa pemrograman Python, ya. Python. Ada yang tahu apa itu Python? Silakan. Nah. Apa silakan. Python? Python adalah bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan menganalisis data. Oke, itu ya. Nah, itu tadi. Nah, sebelum lanjut, saya mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Absen dulu ya, Arman, Nur Faiza Intan Putri, Nadira Saputri, Hadir, Bu. Nur Faika Intan Mutiara, ini kembar ya. Selanjutnya Reski Maiwa, Ratu Alisa, Hadir, Bu. ada Ratu ya. Karang Afia Ramadan Nasta, nama panjang banget. Andi Novianti, Sabrina Maharani, Randy, ketua kelas ya. Normilasari, Magdalena, Hadir, Bu. Muhammad Ardiansa ya, hadir ya. Oke. Tadi ada yang tidak hadir ya. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran. Kali ini pada pembahasan Python ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah setelah melihat video, jadi nanti akan kita perlihatkan video materinya. Peserta didik atau anak-anakku mampu mengenal dan memahami lingkungan pengembangan dari alat bantu bahasa pemrograman Python untuk melakukan analisis data secara online dengan baik.
ya dengan baik. Berarti tujuan pertama adalah mampu mengenal dan memahami. Kemudian berikut kedua, tujuan yang kedua adalah melalui bimbingan pendidikan individual maupun kelompok, peserta didik mampu untuk menulis, menjalankan, dan mengembangkan program dengan menggunakan alat bantu bahasa pemrograman Python dengan tepat. Ya, jadi ada dengan tepatnya. Tadi dengan baik, sekarang dengan tepat. Jadi menulis nanti, menjalankan dan mengembangkan, jangan asal-asalan. Ada aturannya ya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yang kita ingin capai yaitu peserta didik mampu menganalisis. Jadi kita masuk lagi ke menganalisis data secara online dengan menggunakan bahasa dari alat bantu bahasa pemrograman Python dengan baik. Ya, jadi saya ulang, ada 3: mengenal, memahami, menulis, menjalankan, mengembangkan. Yang ketiga adalah menganalisis. Nah, oke, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian manfaatnya harus kita tahu. Apa sebenarnya manfaatnya ini kita mempelajari tentang Python? Yang pertama, sebenarnya banyak manfaatnya ya, karena bahasa pemrograman artinya kan banyak. Tapi dari sekian banyak manfaat, ini yang akan kita dapatkan. Yang pertama, bahasa pemrograman ini artinya ini dalam artian Python ya, memungkinkan analisis data untuk melakukan perhitungan statistik yang rumit, membuat visualisasi data, serta algoritma machine learning. Ya. Ada kata bahasa Inggrisnya itu saya miringkan, machine learning. Juga bisa digunakan untuk memanipulasi, menganalisis data, matematika sederhana, serta menghapus duplikat dalam data. Untuk poin kedua ini, inilah yang akan kita pelajari. Tapi anak-anakku, jangan serta-merta kita mau belajar bahasa pemrograman Python, tiba-tiba di pikirannya, aduh bahasa pemrograman susah, berat, biasanya orang kuliah. Tidak, nak ya, yang kita pelajari ini adalah bahasa Python yang sederhana. Oke? Tadi. Sekarang kita masuk. Apa itu Python? Ya. Tadi ada yang sudah menyebutkan, ada yang lain? Apa itu bahasa pemrograman Python? Ada yang bisa? Ayo, ayo, ayo. Di dalam. Jadi? Di lemari kaca. Ya. Apa? Sudah dapat? Silakan si kembar 01. Siapa lagi? Nur Faika, sorry. Faika ya? Benar kan Ibu? Faika. Oke, silakan Faika. Python adalah salah satu bahasa programan yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek. Oke. Betul ya? Sekarang perhatikan. Ini adalah Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif
Dengan metode orientasi objek, Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Jadi jangan sampai tadi saya ulang ya, jangan sampai berpikir bahwa kita mau belajar bahasa programan, kita mau menggunakan coding-coding yang rumit. Tidak, ya, hanya sekedar mengenal, tetapi mengenal bukan berarti sekedarnya. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan putarkan materi tentang Python. Oke, kita simak bersama dan selalulah siapkan alat tulis karena bisa saja di materi ini akan muncul nanti dalam kuis terakhir. Seperti pertemuan sebelumnya, banyak yang tidak menyangka bahwa akan ada kuis. Nah, itu ya, untuk siap-siap saja. Dapat ada muncul di sini ataukah di materi. Oke, mari kita simak bersama. Video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang Google Colab. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pemberian nilai data atau assignment. Assignment ini kita lakukan dengan menyediakan sebuah nama atau variabel yang kemudian diisi dengan suatu nilai menggunakan tanda sama dengan. Silakan buka Google Colab kalian melalui link berikut. Di sini kita akan membuat perintah. Sekarang kita masuk ke Google Colab. Dibuka semua. Seperti pertemuan sebelumnya, buka Google Chrome, buka Drive, dan selanjutnya. Ya. Silakan. Sebelum kita masuk ke materi Python, dah terbuka semua? Bil 1, di mana bil ini adalah sebuah variabel bil 1. Ya. Sebelum lanjut, Ibu akan bagi kelompok seperti pertemuan sebelumnya karena kita akan membagi LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya. Saya bagi kelompok dulu, kelompok 1 Randy masih di kelas ketua kelas. Kemudian Ratu Alisa, Reski Malwa, Karang Afia, 4 orang ya. Berapa satu lagi? Kemudian kelompok 2 Faiza, Nadira, Ardiansa, Candy, Mira. Kemudian kelompok 3 Firda, Faika, Hani, Arman. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bergabung di masing. Oke. Tidak ada pertanyaan. Sekarang perhatikan di pemberian nilai data atau assignment itu berbeda pada saat kita hanya memberikan perintah print pada pertemuan sebelumnya, itu cetak data atau print. Kalau sekarang kita sudah masuk ke perhitungan angka, jadi tidak menggunakan lagi print, kutip, buka kurung, berkutip gitu ya, karena ini sudah masuk ke pejumlahan. Itu ya penambahannya. Nah, sekarang lanjutkan, Anda buka LKPD-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan LKPD-nya, dikerjakan secara berkelompok.
Ingat gotong royongnya, semangat gotong royong, ke analisis, kemudian bernalar kritis ya. Google Chrome dulu dibuat. Waktu yang kita gunakan adalah di LKPD ada berapa menit? 30 menit ya. Bagus ini. Bisa? Bertanya kalau ada kendala. Apa? Iya. Ikuti langkahnya dikerjakan secara sistematis ya, berurutan. Karena ini saling terkait antara pertama kedua. Bagaimana? Kelompok 1, Pak Ketua kelas sekaligus ketua kelompok ya mungkin? Iya. Sudah sampai di ya. Ingat nanti hasilnya dipresentasikan ya. Jadi sambil dikerjakan LKPD-nya dibuat presentasinya. Silahkan dilanjut.
Print screen. Baru masuk mana tadi? Yang mana mau diambil? Habis itu mau ditaruh di mana? Sini. Hapus. Di kanan. Pasta. Potong nih, kalau mau potong ini dapat klik 2 kali ini pemotong. Lanjut. Ada kendala? Tidak ada. Oke. Lanjut ya. LKPD.
Panas. Hujan panas. Bisik-bisik. Mana? Hmm? Ya, lanjutkan. Iya. Kenapa? Ada konfirmasi error perintahnya dan error print kutip. Nah. Print screen. Mana? Mau dibawa ke mana? Kak, PowerPoint ini. Nanti. Itu kata dia. Hmm? Silahkan. Hmm. Ya. So.
Ini. Hmm. Tinggal diperkecil. Lanjutkan. Dah, benar. Sama, jika sudah selesai, kirim ke grup, kemudian Ibu tarik di sini untuk dipresentasikan. Nah, nanti tarik sendiri ya, untuk sebelum presentasi. Ada perintahnya yang membingungkan?
dikirim ke grup yang sudah, kelompok yang sudah ya. Ada pertanyaan? Udah ada masuk kelompok 3. Kelompok 3 sudah masuk ya. Nah,
Hey, it's okay.
Mana? Kucing. Kucingnya siapa itu lepas? Jadi tolong angkat dulu itu nak keluar itu mengganggu. Ben, menangis itu tadi kucingnya. Tolong angkat keluar ada ruangan. Nak. Lagian.
Paham. Sudah? 2 menit lagi. Kelompok 3. Ya, sudah cukup waktu. Saya harap sudah selesai semua. Kelompok 3, karena kelompok 3 kita berikan kesempatan untuk kelompok 3 dulu. Tadi kita sudah ngerti nih. Boleh ulang. Kelompok 2. Yang mengirim tadi sini adalah kelompok 3. Coba cepat ya. Udah habis waktunya. Jangan terlalu rumit animasinya, nanti terputar kiri, putar kanan, muter-muter. Penting yang diinginkan di LKPD-nya itu ditampilkan ya. Pakai animasi sederhana saja, tidak usah yang 2 kali 3 kali animasinya baru berpindah lagi. Oke, siapa kelompok 1? Saya cek dulu ya.
Oke, kita berikan panggung untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Halo. Ada itu dikirim ke tadi. Ini ya. Saya kasih suara di sini. Besarkan suara saya. Oke, silakan untuk penampil pertama adalah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi analisis data, yaitu bahasa pemrograman Python. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Reddy Michael, Karang Afia, Ratu Alicia, dan Reski Malwa. Baik, kami akan masuk ke materi. Saya akan persilahkan kepada Karang Afia dan Randy. Baiklah, nomor 1. Dalam kurung kutip 2 tambah 3. 2 tambah 3 dan dalam kurung 2 dalam petik 2 tambah dalam kurung petik 3. Langkah 1, tambahkan 2 kode pada Google Colab. Ketik print dalam kurung petik 2 tambah 3. Petik 2 tutup kurung pada kode pertama. Ketik print pada kode kedua, yaitu dalam kurung 2 tambah 3. Pada kode ketiga, ketik print dalam kurung 2 yang ditutup oleh 2 tanda kutip dan ditambah 3. Angka kedua, klik run pada masing-masing kode. Dan tampilan pada layar adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya serahkan kepada Karang. Jadi yang kedua ada variabel. Langkah pertamanya yaitu ketik bil 1 sama dengan 15, bil 2 sama dengan 8, dan bil 2 jumlah sama dengan bil 1 ditambah bil 2, print tutup kurung jumlah dalam kurung jumlah tutup kurung. Dan langkah keduanya yaitu klik run. Ketika kita sudah melakukan 2 langkah ini, tampilan di layar sebagai berikut. Saya akan menyerahkannya kepada moderator. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Oke, kita upload. Sekarang untuk kelompok berikutnya sudah mengirim kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 3? Ya. Ya, silakan ditunggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang Python. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama Andi Firda Novianti, Nurfaika Intan Mutiara dengan saya sendiri, dan Sabrina Maharani dan Arman. Nomor 1, tanda kurun 2 tambah 3 balas kurun. Langkah pertama, ketik ring 2 tambah 3. Langkah kedua, klik run. Tampilan di layar sebagai berikut. Nomor 2, buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung. Langkah 1, ketik print, buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung. Langkah 2, klik run. Tampilkan di layar sebagai berikut. Nomor 3, tanda kurun 2 tambah 3 balas kurun. Langkah pertama, ketik print 2 tambah 3. Langkah kedua, klik run. Tampilan di layar sebagai berikut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 2. Sudah dikirim ke grup? Bikin kesimpulan dan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Google Platform. Dengan anggota kelompok yang pertama Muhammad Ardiansyah, yang kedua Nadira Saputri, yang ketiga Nurfaisa Intan Putri, yang keempat Nurmita Sari, yang kelima Magdalena Kendi. Saya persilakan kepada Saudara Ardi untuk membaca. Pemrograman Python 1. Langkah pertama, ketik print dalam kurung, petik tanda 2 tambah 3, petik tanda balas kurung. Langkah kedua, klik run. Ini tampilan layarnya. Pemrograman Python 2. Langkah pertama, ketik print dalam kurung 2 tambah 3 tutup kurung. Langkah kedua, klik run. Tampilan di layar sebagai berikut. Kesimpulan dia. Pemrograman Python 3. Langkah pertama, ketik print, petik 2 petik 2 tambah petik 2 3 petik 2 tutup kurung. Langkah kedua, klik run. Tampilan di layar sebagai berikut. Kesimpulannya kesimpulannya, penggunaan tanda petik bermakna bahwa apapun yang berada di antara tanda petik diterjemahkan sebagai teks atau string. Jika dicetak apa adanya jika operasikan mengikuti operasi teks. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
satu. Itu adalah mengambil terakhir ya untuk hari ini. Kita lihat Prof. Mari semangat. Mana semangatnya? Oke, semangat, masih semangat ya. Setelah melihat tadi dari ketiga kelompok, hanya kelompok terakhir yang membuat kesimpulan. Nah, untuk itu saya mau tanya kelompok penampil pertama, apa kesimpulannya dari presentasi Anda tadi? Silahkan. Materinya kita adalah ada dua ya. Yang pertama print, kemudian apa? Yang kedua adalah aside segment. Kelompok dua silahkan. Kelompok satu ya. Maaf. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari hasil yang telah kami presentasikan, kami dapat menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, dari print. Hanya karena perbedaan tanda petik itu sangat berpengaruh. Misalnya dalam 2 tambah 3 itu kan hasilnya sama dengan 5. Tapi kalau kita kasih tanda petik itu jadi teks, tidak bisa dijumlahkan lagi. Selanjutnya dari nilai data segment. Iya. Dari bill 1 yang merupakan yang sama dengan 10 dan bill 2 sama dengan 5, yang dijumlahkan sama dengan bill 1 tambah bill 2 yang mendapatkan jumlah 15. Jadi apa perbedaan antara print, kan ini ada dua materi di Python ya, yaitu cetak data dalam kurung print yang lanjutannya Google Colab, pembelajaran Google Colab. Kemudian adalah segmen. Tadi kan sudah dipraktekkan ya. Ada kelompok berapa yang belum membuat kesimpulan tadi? 2. Kelompok 3. Tadi kan ada 2 yang Anda berikan ke teman di depan kelas, ke teman-teman dengan ke Ibu, menampilkan hasil print dengan penambahan nilai data atau segmennya. Dari kedua bentuk itu kira-kira apa perbedaannya? Kalau kita menggunakan kata print dan menggunakan kata fill. Kan? Bagaimana? Bagaimana dengan kelompok kesimpulan untuk pembelajaran hari ini?
Persentase hasil persentasenya. Yang sudah buat kesimpulan bisa LKPD dikumpul. Kemudian ada kuisis Ibu kirim di grup. Ini kelompok 1. Ya. Sambil menunggu ini kita ini ya. Dan 5 nomor dikerjakan dalam bentuk individu. Jadi bukan lagi kerja kelompok ya. Kerja kelompoknya sudah usai. Lima menit dengan 5 nomor. Masing-masing bobotnya 20. Ada linknya di grup. Kerja mandiri ya. Mulai dari sekarang. Kalau benar semua berarti dapat. Nah, itu cuma 5 nomor, masa dapat 100. Ya. Sudah benar tuh. Masing-masing satu nilai bobotnya 20. Berarti kalau benar semua dapat 100. Hebat kalau dapat 100. Jangan menyontek. Dilarang menyontek. Apa ya? Mau menyontek tadi, Bu. Iya. 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 Namanya kuis. Bisa ngaramin. Semakin jangan cerita nanti. Ya boleh kerja sama nah ibu ini langsung lihat tuh. Iya, Bu. Lara juga nyontek di Pak Google. Ini tadi menyangkut materi ada di video. Ya, kalau tadi disimak dengan baik, ada juga sebagian dari penjelasan di awal. Waktu sudah berlalu 1 menit. Di ini.
3 menit lagi. Udah boleh kerjasama. Belum tentu yang dicontek itu benar jawabannya. Ataukah dia kasih jawaban salah dulu setelah ditiru jawabannya. Hai, sorry. Saya mau jalan untuk melihat orang yang jujur nyonteknya ataukah jujur kerjanya. Kan ada dua nyontek. Ya sudah selesai. Masih lama, 2 menit 30 detik. Dua menit terakhir. Candy senyum-senyum berarti Candy tahu ya jawabannya. Ataukah Candy tahu dari jawaban samping? Jangan percaya Candy dari sebelah. Nadia, Ratu, Arman, jangan balik-balik. Kepala jangan mutar kiri, mutar kanan, nanti bahaya. Boleh fokus ke soal, jangan fokus ke jawaban samping. Jangan percaya bisikan dari kiri kanan ya. Percaya pada diri sendiri untuk mengukur kemampuan sampai di mana kemampuannya untuk menerima materi tadi. Menuju di menit terakhir. Oke, kumpul saja ya. Seperti janji Ibu sepertemuan sebelumnya akan mengumumkan nilai. Ya. Apakah Anda bersedia mendengarkan nilainya diumumkan di depan forum ini, di depan pembelajaran? Iya. Apakah Anda bersedia tidak menerima kenyataan? Oke, kalau begitu saya menghargai banyak ya. Nanti nilainya Ibu akan bagikan sebelum keluar dari kelas ini. Biarlah rahasia kita antara kau dan aku. Entah itu hasil contekan atau apa saya tak tahu.
Saya percaya sama kalian ya. Kalau bohong itu dosa. Oke. Sudah. Jadi dengan selesainya kuis saya mau tanya dulu. Bagaimana perasaan Anda setelah menerima pelajaran hari ini tentang bahasa pemrograman Python? Apakah ilmunya bertambah atau bagaimana? Bertambah apanya? Ilmunya Tentang? tentang pemrograman Python. Jadi setelah belajar pemrograman Python, Anda sudah tidak terlalu berpikir sulit bahwa bahasa pemrograman Python itu susah? Ya, ternyata bahasa awalnya merasa itu namanya tak kenal maka tak sayang. Setelah kita pelajari itu perintah-perintah dasar dari Python, itulah yang akan dikembangkan nanti kelak ya. Misalnya ada anak-anakku yang mengambil setelah selesai kuliah mengambil jurusan informatika, entah itu teknik informatika ataukah teknik jaringan dan sebagainya, akan ketemu dengan bahasa-bahasa itu ya, itu istilahnya coding. Oke, nah sekarang kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi itu flashback kembali awal pembelajaran, lanjutannya adalah print, kemudian yang kedua adalah pemberian nilai data. Tadi ada yang menyimpulkan dari kelompok 1 sangat bagus kesimpulannya, bukan berarti yang lain tidak ya. Artinya kan ada nilai di situ, di baliknya itu hasil kerja sama mereka. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa ada 2 materi. Yang pertama cetak data print. Cetak data print itu adalah perintah yang paling sederhana dan dasar dari bahasa pemrograman Python. Fungsinya adalah untuk mencetak suatu nilai atau data. Makanya itu diawali dengan kata print. Print itu artinya cetak. Kemudian yang kedua adalah pemberian nilai data atau assignment. Tadi juga sempat disinggung sedikit di kelompok berapa yang tadi yang terakhir yang mempresentasikan hasil tugas kelompok? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi ada disinggung tentang nilai. Nah, yang membedakan print dengan nilai data ini adalah di kata bill. Bill itu artinya pemberian sebutan atau variabel. Jadi itu bedanya print dengan assignment. Sebenarnya masih banyak perintah-perintah Python di materi. Jadi untuk pertemuan berikutnya masih di analisis data dan di perkakas analisis data bahasa pemrograman Python. Yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya itu adalah array dan looping. Jadi kita belajar mendalam lagi tentang array dengan perulangan. Cukup sekian materinya hari ini. Alhamdulillah Ibu apresiasi sangat berterima kasih pada anak-anakku sekalian bahwa begitu menyaksikan video tadi, kemudian pemberian materi dan selesai LKPD-nya Ibu sudah sekilas, Ibu sudah lihat dan sudah tadi kita juga saksikan bersama di PowerPoint-nya ya, di PPT-nya itu sesuai dengan LKPD-nya. Namun namanya tugas itu masih ada sedikit-sedikit kekurangan, tinggal dipoles gitu ya. Jadi untuk kedepannya, ke pertemuan berikutnya dibaca baik-baik itu LKPD-nya. Nah ya, bukan berarti ini menurunkan anunya lagi, semangatnya, padahal sudah semangat ya. Oke, sekian untuk hari ini. Kita berterima kasih kepada diri sendiri untuk materi yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menambah ilmu dan kelak akan dijadikan pertanggungjawaban di akhirat untuk kita muslim dan begitu yang agama lainnya. Semua bernilai ibadah di hadapan Sang Pencipta. Tetap semangat, tetap rajin belajar,
tetap memperlihatkan sikap kita sebagai orang terpelajar, menjadi contoh yang baik di lingkungan kita, di sekolah, di jalan, di lingkungan keluarga. Ingat, rajin ibadah, agama apapun yang kita miliki, ya, rajin ibadah, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan hari ini, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah untuk yang beragama Muslim. Untuk yang beragama lain atau kepercayaan lain silakan menyesuaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dimatikan komputernya dalam kondisi seperti awal Anda masuk. Silakan. Ditutup dulu komputernya, Nak. Pastikan kondisinya seperti awal, di shutdown baik-baik. Ditutup semua aplikasi yang terbuka. Diamankan filenya dengan saving. Setelah itu, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga anak-anak. Silakan bisa meninggalkan tempat. Ingat, silakan keluar ya. Sampahnya dibawa serta keluar. Jangan lupa alat